Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Room 5 akan menjelaskan tentang fraud dalam sistem informasi akuntansi yang dianggotai oleh saya sendiri, Devi Permanik, dan ada rekan saya, Dinda Anggraini, Rafika Fauziah, dan Salman Nur Azizah. Ada computer fraud and abuse technique. Yang pertama, ada bot herder. Yang kedua, ada masquerading atau impersonation. Yang ketiga, ada salami teknik. Yang keempat, ada web cramming. Yang kelima, ada typo squatting atau URL jacking. Yang keenam, ada adware. Yang ketujuh, ada rootkit. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh Rafika Fauziah. Di sini ada bot header. Bot header penjelasannya peretas yang menggunakan teknik otomatis untuk memindai rentang jaringan dan menemukan sistem yang rentan, seperti mesin yang tidak memiliki patch keamanan. Untuk menginstal program bot, mesin yang terinfeksi kemudian menjadi salah satu dari banyak zombie di botnet dan menangkapinya perintah yang diberikan oleh pengembala bot biasanya melalui saluran obrolan relay internet. Jadi si bot header ini orang yang membuat botnet. Selanjutnya ada contoh kasus dari bot header. Di sini ada kasus malware botnet yang ramai pada tahun 2007. Ini merupakan virus Trojan Horse yang mencuri berbagai informasi yang disebarkan, terutama melalui drive-by download dan phishing yang mengincar mesin-mesin Microsoft Windows. Selanjutnya ada masquerading atau impersonation. Di sini artinya serangan penyamaran yang melibatkan penyamaran sumber yang sah dan membuat identitas palsu untuk mengelabui korban agar mengirimkan informasi pribadi dan keuangan mereka. Selanjutnya ada contoh dari masquerading, contoh kasusnya. Di sini ada penelitian mengamati kampanye phishing bertema pajak yang meniru otoritas pajak yang sah seperti Internal Revenue Service Amerika Serikat, Canada Revenue Agency, dan New Zealand Inland Revenue Department. Email phishing ini termasuk lampiran HTML atau URL yang setelah mengklik membuka formulir online atau mengarahkan korban ke halaman login IRS palsu. Formulir online meminta informasi keuangan korban, sedangkan halaman login mengumpulkan kredensial login korban. Setelah itu, korban akan diarahkan ke situs resmi otoritas pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salma. Sini ada salami teknik. Definisi dari salami teknik ini ialah bagian program yang memotong sebagian kecil dari nilai transaksi yang besar dan mengumpulkan potongan-potongan ini dalam suatu periode tertentu. Salami teknik biasanya digunakan untuk menggelapkan uang atau dengan sebutan irisan daging ngasat dari akun yang berbeda. Ada contohnya ialah suatu akuntan di suatu perusahaan di California menaikkan sedikit secara sistematik biaya-biaya produksi. Dan selanjutnya ada web cramming. Definisi dari web cramming ialah bentuk menjejalkan yang paling sering dilakukan ketika penjahat mengembangkan laman web baru untuk bisnis kecil dan kelompok nirlaba dengan biaya sedikit atau tanpa biaya. Ada contoh kasus dari web cramming ini ialah saat mengiklankan layanan mereka secara gratis, para penjahat ini sebenarnya terlibat dalam tagihan telepon yang tidak sah di akun korban mereka. Penipuan yang paling umum melibatkan pemeriksaan kerabat ketika diuangkan, mentransfer penyedia layanan internet pelanggan, menempatkan biaya layanan pada tagihan telepon mereka. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan telekomunikasi menyediakan layanan pemungutan tagihan bagi perusahaan yang melakukan layanan melalui telepon. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Di sini saya menjelaskan typo squatting atau URL hijacking. Definisi dari typo squatting yaitu sebuah jebakan di internet dengan membuat sebuah website alternatif atau palsu
dengan nama dan desain yang mirip dengan nama-nama website resmi. Metode ini mirip dengan phishing, namun lebih mengandalkan kepada keteledoran pengguna internet, yaitu typo, ketika menuliskan alamat URL Uniform Research Locator pada web browser. Di sini ada contohnya, yaitu kasus BCA pada tahun 2001. Internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online Sakinet.com. Selanjutnya saya menjelaskan adware. Definisi adware yaitu jenis perangkat lunak yang mampu menginstal sendiri di komputer menggunakan tanpa sepengetahuan pengguna, dan bahwa perangkat lunak menampilkan iklan ketika pengguna mencari informasi di internet. Ada juga contohnya di sini. 1. Antivirus dari iklan banyak tidak digunakan dan malah membuat kerja komputer menjadi lebih lambat. 2. Ekstensi browser yang terinstall secara otomatis sehingga search engine pada browser dipaksa untuk menggunakan satu mesin pencarian tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafika. Di sini ada rootkit. Rootkit adalah kumpulan perangkat lunak yang bertujuan untuk menyembunyikan proses, berkas, dan data sistem yang sedang berjalan dari sebuah sistem operasi, tempat dia bernaung. Rootkit awalnya berupa aplikasi yang tidak berbahaya, tetapi belakangan ini telah banyak digunakan oleh perangkat perusak yang digunakan untuk membantu penyusup menjaga tindakan mereka yang ke dalam sistem agar tidak terlacak. Contoh dari rootkit itu sendiri adalah rootkit menjadi fenomena semenjak Sony BMG membundel teknologi tersebut sebagai bagian teknologi anti pembajakan XTP. Sony menggunakan rootkit untuk menyembunyikan teknologinya sehingga aplikasi mereka tidak dapat dilihat maupun dihapus oleh pengguna. Dan selanjutnya ada analisis fraud triangle yang akan dijelaskan oleh Rafika. Di sini untuk analisis fraud triangle yang pertama ada pressure, financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial target. Terus ada juga yang keduanya ada opportunity yang terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya ada rationalization, sikap atau attitude yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam aset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ini ada beberapa contoh analisis search engine-nya. Dari bot herder ada pressure, alasan mengapa bot herder menjalankan botnet untuk mendapatkan keuntungan finansial karena botnet dapat digunakan untuk mendapatkan uang lewat kegiatan spam, penyebaran spyware yang bekerja mencuri data, identitas penting, dan untuk popularitas ketenaran. Terus opportunity-nya ada peluang yang menggunakan bot herder ini karena untuk mendapatkan keuntungan pribadi, mendapatkan informasi atau data milik orang lain. Rationalization-nya pembenaran adanya bot herder ini dikarenakan sudah adanya kasus malware yang dimulai tahun 2007 sehingga membuat 10 situs di Indonesia terkena dampaknya. Terus ada fraud triangle dari masquerading atau impersonation. Yang pertama ada pressure-nya, yaitu fungsi masquerade adalah untuk membuat IP address pengirim pada setiap paket data yang keluar dari router mikrotikan menggunakan IP address publik untuk keuntungan pribadi agar mendapatkan informasi dan keuangan. Opportunity-nya peluang orang yang menggunakan masquerading karena makin mudah menggunakan dan penyamaran ini yang menguntungkan untuk pribadi si pengguna masquerading. Terus rationalization-nya pembenarannya adanya
pada bulan Desember 2013 adanya kampanye menyaksikan pelanggaran data besar-besaran di target yang mencuri informasi pribadi 70 juta pelanggan. Ada juga dari Third Triangle Salami Teknik, pressure-nya adanya hutang yang menumpuk yang mereka belum mampu bayar. Opportunity-nya kurangnya pengawasan akan sesuatu hal data yang penting menyebarluaskan di media sosial. Rationalization-nya gaji yang tidak sesuai dengan keuntungan yang didapat dari pihak perusahaan. Terus ada fraud triangle dari web creaming-nya, pressure-nya alasan web creaming ini ada karena terbiasa judi. Terus opportunity-nya kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi web creaming terbersit karena di waktu sekarang tidak ada yang tampak mengeluarkan uang, semua serba diperjualbelikan. Itu contoh dari Third Triangle-nya, analisis Third Triangle-nya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai fraud dalam sistem informasi akuntansi. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.